tadi yang film yang terbaru Nika Astunggara, Nika film yang muncul cuma 10 menit. Nika ada gambar dari tahun 2011 sampai 2022. Keren banget ya. Jadi sebelum kita mulai sesi diskusi, aku mau nanya sedikit tentang sejak kapan sebenarnya beliau untuk memutuskan untuk membeli secara berkesenian sebagai filmmaker dan juga fotografer. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih tuh teman-teman, boleh tepuk tangan semua. Terima kasih. Berarti kita sudah macam nih. Oke. Jadi kalau dari tahunnya dari 2005 sebenarnya saya dulu suka kali lihat lukisan, kalau pengen gambar, tapi karena kemampuan nggak ada, akhirnya saya bikin lukisannya lewat foto. Jadi tahun 2005 lagi ngambil kegiatan foto sekaligus video yang dimana waktu nikah belum ada alat yang proper, itu pun masih video, akhirnya nggak bisa dipakai. Jadi tahun 2005 lah mulai itu. Terus ada keseriusan beli itu mulai untuk mendalami disiplin ilmu sebagai seorang filmmaker dan apa namanya yang berada di bidang media rekam ya, bisa disebutkan ya. Di mana mulai gini ya, atau ada prosesi jenjang khusus untuk menempuh perjalanan karir ke sana? Kalau jangan lupa ya kapan seriusnya. Tapi memang semuanya niki berawal dari iseng teman. Iseng karena dulu kan kalau buat film zaman nikah sama teman-teman rame-rame begadang makan gorengan bagi 10.000, bagi ber-50 kan gitu, dan kelaparan akhirnya. Namun memang pada akhirnya kenapa tidak sengaja menseriusi ini, karena ada kesenangan sebenarnya, ada rasa senang ketika kegiatan pengambilan gambar ini dilakukan bersama, dinikmati bersama. Dan mungkin pada saat nikah sekitar tahun akhir 2010 mungkin mulai mencoba untuk mendalami secara lebih serius. Dan untuk jenjang pendidikan sebenarnya tidak ada, saya tidak ada background sebagai pendidikan di film, jadi semuanya otodidak sama teman-teman juga. Dan di sana juga ada teman-teman film syarat, sebenarnya mereka malu-malu masih di luar rokokan. Jadi oh ya, buat yang di luar bisa masuk ke dalam ya. Untuk kita ada sesi terakhir di sini bincang bareng sineasnya gitu. Jadi sineas ya, bener ya? Bener. Jadi kalau teman-teman komunitas film syarat ini saat ini tempat saya diterima lah sama mereka gitu. Akhirnya mau diterima sih. Jadi Nika juga ada teman-teman filmmaker dan masih berjalan sampai saat ini. Jadi seperti Nika sih kayaknya. Atau beli ikut di sana atau yang membuat film syarat tersebut? Maksudnya beli film syarat itu sudah terbentuk duluan atau akhirnya beli memutuskan sebagai filmmaker untuk menginisiasi untuk membentuk sebuah platform atau enggak komunitas? Bisa diceritain deh tentang film syarat mungkin. Film syarat ini terbentuk tahun 2018, bertemu juga dengan teman-teman filmmaker lain dan lintas disiplin yang berbeda. Jadi memang ketika kita sadar bahwa dalam membuat suatu karya itu harus ada kolaborasi. Dan film syarat ini terbentuk dari kesadaran itu sih sebenarnya. Dari itu akhirnya sama teman-teman cobalah membentuk dengan platform syarat. Syarat ini kan kalau di Bali jaje yang melambangkan isi gumi ceritanya. Kita berharap sih apa yang dihasilkan itu adalah isi dari yang bisa kita berikan kepada teman-teman. Jadi seperti ini sih. Cukup mulia deh. Mulia sekali. Pantesan di sini terang sekali ya. Kita ada lampu. Ini lighting, mohon teman-teman. biarin. Terus apa namanya, beberapa film yang dikerjakan ini kan cukup panjang ya. Sebenarnya ada beberapa yang saya ketahui dari teman-teman di Gurat bahwa Bli juga mengerjakan film bergenre di luar dokumenter berzangre ya. Itu sebenarnya pilihan-pilihan berkesenian apa atau bagaimana proses kreatif Bli untuk memilih tema-tema dari setiap film yang Bli ciptakan? Favorit saya yang horor.
Iya, siapa tahu nanti ada pemutaran kedua. Jadi Cuman sorry teman-teman, saya potong sebentar. Ada sebenarnya kalau mau lihat beberapa karya-karya dari Belegong Yuda gitu, ada di channel YouTube-nya. Just subscribe and like and subscribe ya. Jadi di sana ada beberapa karya-karya dari Belegong ya. Jadi nggak cuma dokumenter, jadi ada beberapa film bergenre horor dan juga drama. Oke. yang mana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya. Oh iya, dengar. Bagaimana? Oke, jadi salah satu genre yang sedang digeluti itu ada namanya genre horor. Itu lebih kepada segmentasi fantastik kita bilang. Jadi fantastik nih kan film horor, film gore, film yang kalau orang bilang agak kiri sedikit gitu ceritanya. Dan itu saya bernaung di bawah Dread Team. Dread Team ini sama juga sih. Ini adalah teman-teman SMA sebenarnya yang dimana hobi kita tuh suka nakut-nakutin orang, tapi kita sendiri penakut. Nah, jadi seperti itu. Gimana caranya biar bisa nakut-nakutin orang? Ya udah kita buat film horor. Dan memang sampai sekarang pun kami masih belajar untuk membuat genre horor. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk takut-takuti, nah, itu ada di YouTube Dread Team Bali, boleh subscribe, like and share, boleh juga. Itu kayak vlogger horor gitu boleh? Oh enggak vlogger. Ada beberapa sih, ada beberapa, tapi nggak banyak. Masih lebih banyak kan yang ulasan-ulasan simple aja, sama beberapa film pendek aja. Iya. Kalau dramanya? Kalau drama sama dokumenter itu ada di YouTube Belegong Yuda, sama juga sama Instagram saya, boleh follow. Nanti kita follow back ya. Asik. Siapa tahu kan ya teman-teman. Jadi di Belegong Yuda itu lebih kepada segmentasinya film non horor. Di sana juga saya buat kelas gratis untuk teman-teman yang ingin menggeluti dunia foto sama video. Jadi siapa tahu bisa membantu sih, sharing-sharing. Oke, ntar nomor telepon tertera di bawah sini ya. Oh, bawah. Bila yang ya cukup keren banget sih, bukan? Dan aku bertanya tentang bagaimana sebenarnya proses kreatif. Tadi kan ada beberapa film dokumenter gitu tentang gimana Beli mengambil angle Bali tersebut gitu. Bagaimana coba bisa diceritakan bagaimana proses kreatifnya bisa cara Beli berusaha untuk mendokumentasikan Bali menggunakan dokumenter gitu. Dan apa mungkin bedanya dokumentasi dan dokumenter itu sih? Ada mungkin pertanyaanku pribadi ya sebelum aku melempar ke diskusi. Jadi mungkin saya jawab yang belakang dulu nih. Perbedaan dengan dokumentasi dengan dokumenter itu adalah pada pemilihan alur cerita. Dokumentasi itu adalah kalau kita bilang bahannya, mungkin arsipnya. Namun ketika dijadikan dokumenter, kita menjadikannya cerita sebenarnya. Itu perbedaan dasar. Kemudian proses kreatifnya film-film tadi, mungkin saya pernah saya pernah bersama dengan seorang pembina jurnalistik dulu waktu SMA. Saya ingat kata-katanya beliau, ide yang terbaik adalah ide yang paling dekat katanya. Waktu itu kan saya masih SMA kan pikirannya masih sangat jauh ya, pengen bikin film di Mesir gitu. Tapi nggak punya duit kan nggak mungkin ya waktu itu. Tapi setelah lama kelamaan ternyata yang terdekat itu yang paling autentik. Jadi mungkin kenapa lebih banyak menceritakan Bali sebenarnya karena yang pertama memang lahir dan tinggal besar di Bali. Yang kedua, dalam setiap perjalanan pasti akan ada yang namanya sesuatu yang membuat kita resah. Apapun itu sebenarnya. Jadi cara untuk menjawab keresahan itu salah satunya dengan membuat film sih kalau saya. Entah pada akhirnya film itu akan bisa menjawab atau keresahan itu ataupun tidak, setidaknya itu akan membuat lebih tenang. Dan segmentasi, maksudnya dan pandangan tentang Bali ini pun pada akhirnya mempengaruhi proses kreatif baik di film dokumenter, drama maupun horor. Jadi hal-hal yang paling dekat itu akhirnya kami bersama teman-teman itu jadikan beberapa genre yang berbeda. Namun tetap konteksnya ada nuansa Bali lah, karena kita berbicara dari sebagai orang Bali tentang Bali. Untuk proses kreatif setiap film memang pada akhirnya berbeda, dan saya dan teman-teman adalah tipikal bukan pembuat film yang profesional sebenarnya. Kalau buat film profesional kan ada timnya banyak. Kalau kita timnya film yang paling sedikit itu pernah saya buat cuma berdua aja. Sendiri saja karena waktu itu nggak punya teman. Tapi sekarang udah punya kan itu. Kalau yang sekarang paling banyak mungkin antara 10 sampai 15.
Tapi memang kebutuhan ketika membuat dokumenter itu enaknya kita lebih ringan karena tidak perlu tim yang sebanyak pembuatan film fiksi. Jadi kalau tanya proses kreatifnya seperti ini kasih tergantung dari apa yang mau kita buat. Tapi memang yang memotivasi pada akhirnya ketika membuat film di tempat jauh itu saya biasanya punya dua konsep sih, dua hal yang harus dilakukan. Ketika kita membuat sebuah film, saya jadikan itu prioritas kedua. Yang prioritas pertama jalan-jalan. Jadi lebih semangat ini. Motivasi. Iya. Berarti berdasarkan circle yang asik ya. Asik. Jadi circle lo nggak asik banget men. Jadi kamu nggak bikin film kok. Gak benar. Jadi nggak asik. Gak beli. Itu asik-asik banget sih di circle ya. Maksudnya dalam lingkup pertemanan berarti beli berusaha untuk menggali potensi kreatif dari barang-barang itu ya. Keren. Jadi untuk sedikit pengantar ya tentang Beli Gong Yuda yang aku coba berikan untuk para audiens pada malam hari ini. Mungkin kita lanjut bila ada teman-teman di sini atau para hadirin dan hadirat punya pertanyaan untuk Beli Gong Yuda bisa mungkin 1 atau 3 pertanyaan dulu untuk kita tampung dan dijawab. Oke, terima kasih. Oke, mungkin Beli Susanto atau Beli Marlo sebagai pengamat Denpasar ini melihat film-film tadi. Ya, Beli Marlo berikanlah Beli Marlo. Beli Marlo ya. Oke. Kedua orang dulu ya. Selamat petang teman-teman semua masih pada semangat kan ya? Ya, pertama saya sampaikan apresiasi dulu kepada teman-teman Gurat Institute. Jadi saya bisa katakan bahwa kalian ini memang marathoners ya. Jadi pelari maraton karena setelah 8 tahun memang masih menunjukkan endurance ya dan juga konsistensi ya. Ya luar biasa, selamat ya. Jadi tadi saya mengamati, ya jadi ini masih mencari benang merahnya di mana sih sesungguhnya kepentingan antara Gurat Institute juga dengan Bung Yuda kan begitu ya. Tapi nampaknya bagi saya ini bisa jadi sebuah cikal bakal kolaborasi yang baik gitu. Karena teman-teman Gurat seperti kita ketahui udah para perupa, kemudian para penulis gitu ya, berupaya penulis-penulis yang berupa gitu ya, luar biasa dan nampaknya juga sepertinya akan merambah gitu ya dunia perfilman juga gitu ya. Jadi tentu ini kan bisa menjadi momentum ya. Dan bagi saya apresiasi pada Gong Yuda karena juga konsisten punya komitmen sebagai seorang kreator dalam sebuah segmen industri kreatif yang sedang menanjak ya di Indonesia. Dan nampaknya juga Anda butuh juga teman-teman Gurat ya, terutama kalau boleh saya komentari gitu ya. Memang masih perlu ada eksplorasi visual sudah pasti dan juga kemudian dalam konteks naskah gitu ya. Kalau kita bicara misalnya pada tayangan yang pertama itu Tutur Kota gitu ya, bagi kami yang di Denpasar gitu ya sudah pasti lebih mudah memahami gitu ya, sehingga perlu diangkat isu-isu yang lebih lebih personal gitu, mengangkat sisi katakanlah tadi itu bicara mengenai Denpasar the heart of Bali gitu ya, dari perspektif trade, teknologi, tourism dan yang lain. Namun ada sisi yang tadi kurang gitu, adalah sisi multikulturnya gitu ya, sehingga harus mengangkat apa sih jiwa dari kota Denpasar itu sendiri gitu ya. Terus yang kedua itu tentang itu ya, Astungkara ya. Astungkara itu sebenarnya menarik kalau diangkat menurut saya ya. Karena ada visual tato gitu ya, kemudian udah pasti pikirannya preman yang kemudian jadi peran apa pemangku itu. Oke, preman jadi pemangku. Menurut saya itu menarik gitu karena preman kok takut corona gitu ya. Jadi bukan sisi seserah spiritualnya yang mestinya diangkat, tetapi harus ada konfrontasi kenapa yang mesti digali lah itu ya. Dan menurut saya itu keren gitu ya. Susanto sih senang banget kalau ngangkat isu-isu premanisme gitu. Apalagi ya, terus yang kemudian yang ketiga yang di Desa Bengkale ya. Ya, jadi
pemanfaatan infografik ini juga kurang menurut saya gitu, kalau boleh terus terang gitu, karena kita nggak dapat konteksnya Bengkale dari ibu kota di mana gitu, terus keterkaitannya dan desa sekitarnya seperti apa, dan mungkin nggak mesti harus mengangkat sosok Profesor Koloknya, tetapi mungkin salah satu warga ya dari perspektif dia menghadapi dunia, sehingga kita bisa selalu buat it's me against the world itu dapat lah gitu ya kan. Ya, terus ya kalau yang nomor 4 mungkin saya nggak komentari gitu, sesungguhnya bisa dikomentari, itu bagus itu ya, itu sebenarnya bisa ditambahkan penjelasan tentang sebuah ritual yang penting di Bali, apalagi dengan posisi griya ya. Tapi nampaknya Anda bukan official videographer gitu, sehingga tidak dapat akses yang dekat gitu, sehingga hanya datang pada hari itu saja ya kan. Sehingga harusnya diperjuangkan gitu kan, itu menarik kali itu. Nanti apalagi bisa dibandingkan dengan perkembangan telepon dari masa awal 30-an dengan arsip dan dokumentasi yang banyak gitu ya tentang itu. Terus yang Wita ya itu nomor 5 ya, kebanyakan komentar kali aku nih ya gitu ya. Yang nomor 5 itu kan tentang seorang dokter gigi dan juga seorang penyiar radio gitu ya. Bagi saya gitu yang bertahan gitu, ingin menonton, sesungguhnya yang bisa diangkat itu isunya adalah bagaimana peran dia sebagai awak kesehatan ya, mempromosikan pola hidup yang sehat dan segala macam melalui siaran radionya, bukan ihwal bagaimana dia berjuang hidup membuat jamu dan juga turut di bidang kuliner lah gitu menurut saya. Jadi dan yang terakhir, kita apresiasi ya Anda telah menambah dokumentasi terhadap salah satu maestro dongeng yang kita miliki, Pak Made Taro ya, itu bagus sekali gitu, apalagi perjuangan beliau memperjuangkan seni permainan tradisional, kemudian juga menghidupi keluarganya, kemudian juga ada kekhawatiran bahwa apa yang dia telah lakoni tidak diwariskan kan gitu ya. Nanti nampaknya bisa juga diangkat nilai-nilai apa sih yang dipelajari Pak Taro dari dongeng-dongeng gitu ya, yang membuatnya seperti beliau saat sekarang kan gitu ya. Apalagi kita tahu Ibu Wati sudah tiada ya, sudah nggak ada. Jadi sesungguhnya ini bisa ditambah juga gitu seri berikutnya gitu ya, Pak Made Taro dan Pak Bu Wati gitu kan. Nah itu dia, jadi silakanlah kita yang namanya komunitas kan dipersatukan dengan koneksi, komunikasi dan juga kolaborasi. Saya melihat di peluangnya bagus banget gitu ya. Kolaborasi Anda sebagai seorang sutradara film, dan ini copywriternya banyak, ini yang bisa storytellernya banyak. Kekurangan kita selalu adalah pada storytelling, pemisahan yang kurang kuat, yang kurang berani gitu maksud saya, kurang frontal, kurang vulgar juga gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah bagaimana di industri kreatif ini storytelling itu bisa jadi storynomics, menghasilkan keuntungan ya, keuntungan bagi edukasi dan juga keuntungan finansial bagi para kreatornya. Sekali lagi selamat, luar biasa, apresiasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Jadi memberikan pertanyaan atau tanggapan sebenarnya itu. Tanggapan aja gitu ya. Ada itu Terima kasih. Sangat padat ya ternyata Bli Marlo ini mengamati dari 6 film itu dengan secara detail Pak. Saya dan dilanjut oleh Pak Bli Santo yang sedang iya. Silakan Pak Bli. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, Bli Tebo. Gak apa-apa, saya antarkan. Halo, aku tertarik pada satu film tentang Desa Kolok. Sebelum datang ke sana untuk eksplorasi visual, pernah nggak melakukan research? Kemudian, karena aku pernah tinggal di sana hampir 1 tahun. Aku berinteraksi dengan masyarakat di sana. Banyak anak-anak yang aku kenal di sana. Terus ada beberapa minus di kelas inklusi sebenarnya. Terus Desa Bengkale itu mereka dapat funding besar dari Belanda. Tapi
lagi-lagi yang menikmati malah bukan orang koloknya tapi dia lainnya gitu. Nah, seberapa jauh Bligung riset di sana, dan di sana ada prasasti juga yang menyatakan bahwa this is like ancient time gitu, mereka itu dikumpulin, kemudian ada perayaan-perayaan tertentu gitu. Nah, selain secara general ngomongin tentang Desa Kolok, dan sekarang pun jadi ini kunjungan internasional, teman-teman disable dari beberapa negara datang ke Bengkala untuk berinteraksi. Nah, tapi menarik kalau digali lagi secara antropologis, secara culture artnya pasti sama. Gimana caranya yang didukung adalah dari perkembangan masyarakat dan pendidikan untuk teman-teman yang ada di sana. Termasuk ada Down syndrome juga di sana. Kemudian ya banyak isu, bukan hanya kolok sebenarnya di situ. Ya, terima kasih. Terima kasih Bli. Tepuk tangan untuk Bli Marlo dan Bli Tembo. Wah, keren. Ya, jadi untuk Bli Marlo saya mengucapkan terima kasih, banyak masukan yang sangat bisa kami lakukan lagi untuk pengembangan, dan semoga ini bisa menjadi langkah berikutnya untuk film-film berikutnya. Dan untuk Bli Tembo ya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kasus Kolok itu memang peruntukannya adalah stasiun TV waktu itu. Jadi memang dari stasiun TV dia punya pola target yang berbeda untuk dokumenter yang berbeda, dokumenter yang panjang, sehingga ada waktu yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jujur untuk Kolok sendiri itu proses produksi sampai pasca produksi itu 1 bulan. Jadi memang banyak sekali ada kekurangan karena waktu yang untuk kita riset pun itu kurang dari 1 minggu. Karena waktu itu saya lagi santai, lagi makan kacang, tiba-tiba telepon, nih di Bengkala, di sananya ada Bengkala, ada. Tolong besok syuting, besok disuruh. Iya gitu, jadi tapi waktunya sebulan karena emang untuk kebutuhan syuting. Dan ada beberapa gambar yang memang belum kami masukkan karena peruntukannya durasinya ditentukan oleh mereka. Jadi awalnya kan kita punya rough cut, sampai 2 kali rough cut itu emang banyak yang dipotong. Tapi saya mengira memang ini untuk kenapa tidak terlalu dalam, karena mereka ingin memprofiling desa ini sebenarnya. Jadi ingin melihat bahwa ada desa seperti ini, bagus-bagusnya saja mungkin karena kebutuhan televisi. Tapi terima kasih masukannya, sehingga memang kami juga menyadari dalam pembuatan apapun, karya apapun, ya, riset itu penting. Dan memang saat ini pun di Film Sarat kami lebih kepada development cerita. Jadi memang ada risetnya, pengembangan cerita, dan semoga saja langkah-langkah yang dilakukan bersama teman-teman di Gurat juga menghasilkan sesuatu yang lebih baik sih. Mantap. Terima kasih. Oke, sekian. Terima kasih buat semuanya. Enggak ada belum ya? Belum ya? Terima kasih. Baru mulai, terima kasih. Ngelah kawasan. Saya mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang baru saja menonton 6 film di depan. Bagaimana? Saya hitung ya. Mungkin Pak Nuri bisa. Oke, terima kasih Pak. Sayangnya Pak Dewas jadi videografer. Ya saya enggak lah. Baik, terima kasih moderator ya. Sebenarnya saya datang hanya sebenarnya untuk menyimak aja. Karena saya kira tadi sudah sangat mendalam gitu ya, dari atas ke bawah semua, dari Pak Marlo saya kira banyak sekali sudah masukannya, ditambah lagi teman yang sebelah, Pak yang sebelah ya sudah menyampaikan tadi. Tapi perlu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu, bahwa sesungguhnya semua karya seni termasuk juga film, apalagi ini adalah film dokumenter, tentu dalam mindset kita adalah ini adalah sebuah karya yang sedang mencerminkan sebuah realitas. Pasti itu yang entertainmentnya. Kemudian hari film ini film dokumenter ini akan menjadi sebuah dokumentasi atau catatan-catatan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Saya kira itu menjadi catatan pentingnya. Termasuk juga bagaimana melihat perspektif Denpasar misalnya dari masa lalu sampai yang ke hari ini, itu menjadi catatan panjang.
tentu saja storytelling yang tadi sudah disampaikan, tentu saja itu menjadi catatan penting gitu. Karena kalau kita melihat atau saya sebut sebagai membaca gitu ya, meskipun sebenarnya kita menonton, tetapi dalam pandangan saya itu membaca sebuah karya, termasuk karya dokumenter, tentu saja bagaimana persoalan awal sampai akhir itu memang benar-benar harus tertautkan dengan baik, sehingga para pembaca itu jelas memahami bahwa konteks apa yang ingin dibangun gitu. Saya kira film dokumenter ini juga salah satu bagian dari konstruksi realitas gitu. Meskipun dalam pandangan kita ini adalah realitas yang sesungguhnya, tetapi sebagai orang yang mengambil gambar itu punya kuasa untuk memilih gambar mana yang harus diambil, gambar mana yang harus diedit, gambar mana yang harus dihilangkan. Dan dalam pola untuk mengkonstruksi bangunan sebuah film baru, tentu saja sekali lagi kekuatan dari pengambil gambar itu dibutuhkan, baik berupa riset, baik berupa alur jalan cerita, itu murni memang harus didalami, sehingga film kemudian benar-benar menjadi sebuah karya yang layak untuk dibaca kembali untuk melanjutkan pada riset-riset yang lainnya. Saya kira itu tambahannya ya. Kalau boleh saya ingin bertanya satu pertanyaan. Akhirnya bertanya. Sebenarnya pertanyaannya sangat klise ya, pertanyaan klise sekali. Dan mungkin akan saya tanyakan setiap bertemu dengan kreator-kreator. Karena saya yakin setiap kreator pasti punya idealisme tersendiri yang tentu berbeda. Entah diakui atau tidak pasti punya. Meskipun klise tetap saya tanyakan gitu ya. Bagi kreator sesungguhnya apa tujuan dari pembuatan dokumenter ini? Apakah hanya sebatas mendokumentasikan saja? Atau sebenarnya arah dari syarat ini sudah memiliki tujuan khusus? Sehingga dokumenter yang diciptakan itu sudah terpetakan sesungguhnya akan memetakan Bali, gongnya akan seperti apa, dan target-target apa yang sesungguhnya ingin dicapai. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Nuri. Kayaknya satu pertanyaan untuk dijawab satu ini sangat lama ya. Jadi kita satu pertanyaan kita keep dulu untuk dijawab ya, Bu ya. Oke. Karena isunya sangat banget. Siap. Silahkan. Oh, lanjut. Oke, baiklah. Oke, terima kasih Pak Nuri. Terima kasih Pak Nuri atas masukan dan pandangannya, dan saya sangat setuju sih bahwa memang konstruksi sosial sebenarnya dari Foucault ya. tapi saya setuju. Tapi memang dalam pembuatan itu memang ada kepentingan ketika dalam pembuatan dokumenter, dan pasti setiap orang yang memiliki kepentingan itu kan berbeda-beda. Walaupun gambar sama, ketika diedit hasil bisa menjadi A, B, dan C. Dan saya sangat setuju, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Nuri. Nah, untuk film syarat kebetulan saya bawa produsernya di sini. Wah, biar nak saya aja di depan. Untuk bisa dipanggilkan ya? Oh, panggil dong. Kita tampilkan. Bapak Nirarto, ayo Bapak Nirarto. Jangan sembunyi-sembunyi Bapak Nirarto, kunci motor ada di saya. Ya. Ayo saya coba cari dulu ya. Kunci motornya di sini kan, motornya masih di sana. Oh, iya. Motor saya masih di sana. Saya panggilkan dulu gitu Bapak Nirarto. Jadi biar saya tidak menjawab sendiri. Segera. Pak Nirarto. Datang dari kegelapan menuju cahaya. Mari Bapak Nirarto. Segera lagi. Ini baru saya suka, ada temannya ini. Mari dipersilakan. Silakan. Kok diam di belakang? Jangan dong. Sini bareng-bareng. Nah, untuk Bapak Nirarto ini kebetulan dalam film Sarap saya ketuanya, Bapak Nirarto adalah sekretaris. Tapi dalam kolaborasi film kita sering bertukar peran jadi produser sutradara. Nah, ini kan saya datangin, ini pertanyaannya susah nih. Susah banget. Kayaknya apa ya? Oh iya, banyak. Kalau dari Pak Nuri bilang, Pak, kita ulangin lagi pertanyaan. Saya belum tahu. Dalam proses pembuatan film, apakah film yang dibuat itu sebenarnya catatannya ingin menyampaikan apa gitu? Apakah hanya sebatas dokumentasi atau semuanya memiliki kepentingan tersendiri? Sehingga arahnya pasti akan jelas. Kalau misalnya misalnya saya sampaikan, kalau misalnya dalam politik, jika syarat perspektifnya adalah metro, maka pemerintahnya akan baik selalu, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya perspektifnya syarat adalah TV One, saya kira pemerintah tidak akan pernah benar, gitu kan?
Tapi apakah keduanya kemudian menjadi catatan menjadi perspektif yang benar? Saya kira keduanya berimbang. Yang manapun perspektifnya saya kira benar, karena keduanya memiliki basis data yang berbeda. Hanya saja bagaimana cara memunculkannya saja. Saya kira itu pertanyaan. Terima kasih. Susah Pak Dori, bener kan? Susah kan? Ini hostnya sebenarnya siapa ya? Oh iya. Balik lagi. Sini Pak ya, biar ada cahaya. Jadi biar saya direkam dan dipertanggungjawabkan kata-katanya ya. Baiklah. Kita tukar peran lah ya. Lebih enak kan Dimas sebenarnya dimana jadi narasumber. Baiklah sekarang ini narasumbernya. Kalau dokumenter pasti beda dengan dokumentasi pasti ya. Kalau dokumenter pastinya itu selalu subjektif. Siapa filmmakernya, jadi apapun perspektif dia akan masuk di sana gitu. Jadi sekarang tergantung dari filmmakernya siapa, apa kepentingannya dia menceritakan sebuah cerita itu, membawa sebuah isu itu, lalu ditampilkan dalam sebuah bentuk visual, audiovisual. Nah kembali lagi kalau ada pertanyaan itu pasti selalu subjektif. Tidak ada yang pernah namanya objektif dalam film dokumenter. Itu sih jawabannya. Kemudian katanya selanjutnya tujuan ngapain sih bikin film syarat kan gitu ya. Okay. Kayaknya nggak perlu amat kan gitu katanya. Kira-kira penting atau tidak? Dan mau kemana? Iya. Saya nanya aja. Menjelaskan ya. Sebenarnya kita itu ingin mengisi mungkin kekosongan aja ya. Kita ketemu teman-teman banyak filmmaker di Bali gitu. Tapi pasti setiap filmmaker punya tujuan, visi misi yang berbeda gitu. Saya sendiri sama Agung Yuda kita tertarik ketika kita bicara, termasuk teman-teman di film syarat lainnya gitu. Kita sering bicara tentang apa sih yang ingin kita bawa gitu, yang kita ingin bercerita tentang Bali ini apa, kan film syarat dari Bali gitu. Banyak sekali hal-hal yang sifatnya kontemporer gitu, yang kalau di Bali kita lihat itu masih glorifikasi budaya gitu. Jadi budaya Bali yang kayak kesannya nggak ada celahnya gitu, dan kita berusaha mengisi itu. Kita mulai belajar untuk berefleksi ya. Jadi nggak cuma dokumenter aja di film syarat, kita juga ingin mengkombinasikan fiksi, eksperimental, lalu animasi, kemudian kita juga ingin masuk ke transmedia seperti itu, mengikuti perkembangan zaman tapi tetap relevan dengan budaya kita gitu, apa yang ada di Bali tapi tetap global. Itu sih nanti kedepannya terus berjalan. Yang pasti di dalam film syarat kita ingin menangkap yang benar-benar apa sih yang perlu kita bicarakan gitu, dan kan di sini perkumpulan gitu. Jadi nggak cuma Bung Yuda aja, ada saya, ada teman-teman lain di film syarat, saling mengisi gitu. Itu sih Pak Nuri. Wih, emang cocok jadi produser ya. Bagaimana Pak Nuri, apakah cukup menjawab? Nah, Bapak kasih pertanyaan lagi nggak apa-apa? Saya senang melihatnya menjawab. Tapi terima kasih banyak. Selanjutnya ada pertanyaan? Saya udah. Oh jangan dong. Saya sudah sama saya dulu. Oh bebas tugaskan saya. Bagaimana kalau kita panggilkan Pak Nugi? Ya, jadi terima kasih untuk masukan-masukannya. Mungkin kita perlu mendengarkan dari Bapak Dewo sepertinya ya. Karena awal mula ketemu Gurat dan ketemu film syarat ini dari pertemanan kami. Boleh. Di panggung. Boleh. Panggilkan saja langsung ya. Jadi saya ingin memanggil Bapak Dewa Purwita di mana? Iya, di sini Bapaknya. Mari Pak, maju ke depan. Nah, berikan tepuk tangan dong. Terima kasih. Sama-sama Pak. Sini Pak, tengah Pak. Biar saya senang Pak. Jadi maaf ya, acaranya jadi rusak sedikit ya. Maaf teman-teman. Jadi mungkin Pak Dewa dari dulu juga saya penasaran. Kenapa sih kami ini pada akhirnya bisa diajak berkolaborasi dengan Gurat Institute yang sudah berdiri 8 tahun, sedangkan kami baru setengah tahun, maksudnya 4 tahun. Mungkin ada misi visi terselubung, mungkin untuk warna merah, biru atau kuning. Ya, kita kan tidak pernah tahu ya. Ini yang punya acara siapa sih sebenarnya? Maaf saya suka baca acara. Silakan Pak. Ya, terima kasih waktunya. Terima kasih juga dulu waktu FBK Gurat
waktu dia blog gitu ketemu dengan Leonardo di Jakarta juga gitu. Kalau persoalan apa namanya, kenapa kemudian Bligong Yuda dan teman-teman di Film Sarat lah ya yang kita gandeng untuk hari ini, yang pertama sejujurnya memang kedekatan gitu. Saya dengan Bligong Yuda itu berteman gitu dan tahu gitu ya, musik juga setidaknya punya kegemaran yang sama. Dan kemudian yang kedua itu sebenarnya pertama kali saya menonton filmnya Bligong Yuda itu di acaranya Mahima kalau tidak salah, itu tahun berapa ya? Nah pada waktu itu film-film horornya gitu loh. Ya, dia film pendek tapi genrenya horor gitu. Ada perspektif lain yang ternyata dimainkan oleh Bligong Yuda. Nah dari sana sih sebenarnya saya tertarik, wah ini ternyata Bligong Yuda asik nih filmnya gitu. Kalau bisa ya kita ajak untuk kolaborasi di dalam sebuah acara lah, dan akhirnya terwujud sekarang seperti itu. Host mana host? Sudah Pak. Saya kembalikan waktunya host. Terima kasih buat Bapak Dewa. Ini saya selaku co-host ya. Dan No kan kabur jadi ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita hari ini santai aja. Cair banget ya, santai banget. Tapi sebenarnya kalau nggak cair itu anak-anak muda ini pada kemana sih sebenarnya? Ngomongnya kayak saya sudah punya kubis banyak ya. Enggak. Saya juga baru setengah abad sih. Terlalu tua. Teman-teman di sini mungkin kurang rasanya bila Gurat itu nggak menghadirkan anak-anak muda untuk bertanya pada malam hari ini ya. Iya betul itu. Kita lihat bahwa yang hadir untuk bertanya ini adalah para sesepuh dan pini sepuh. Jadi di mana nih andil Gurat-Gurit memunculkan, ayo malah orasi. Ayo Vincent dikerahkan koordinir masa untuk bertanya. Ayo adik-adik Hemsa sebagai selaku sebagai orang menggemari new media ya. Coba. Boleh pertanyaannya apa saja, tidak tentang film Sarat, tentang bawang di pasar pun harga berapa boleh ditanyakan. Bebas ya, bebas. Itu biar host yang jawab bisa juga sih. Oh iya sih. Gak beli. Oke teman-teman yang lain misalkan ada pertanyaan bisa bagaimana nih? Ade, oke terima kasih Ade. Saya di sini seperti preman ya, main todong aja nih. Main todong dan mau nggak mau harus ditodong. Nanti itu yang jawab saya panggil lagi teman-teman kok. Halo, selamat malam Bligong dan teman-teman. Selamat malam. Saya ditodong Ketut deh. Makasih Tut. Menarik banget Bligong. Film pertama Tutur Kota cukup merepresentasikan saya sebagai anak Kodia. Zaman video Kodia. Dulu kecil masih Kodia namanya. Cukup merasa tersentuh dengan Tutur Kota, tapi mungkin ada beberapa hal yang kurang diulas lebih dalam di Tutur Kota. Saya merasa sendiri, mungkin saya sebagai non mayoritas di Denpasar, hidup di keluarga yang Muslim dan bertetangga dengan orang-orang yang beragam gitu. Jadi sedikit pertanyaan di Tutur Kota tadi, apakah apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Denpasar? Apa yang ingin disampaikan oleh Bligong melihat Denpasar pada saat itu? Itu sih, makasih Bligong. Keren. Bagaimana Bligong? Nilarto mau jawab? Oh enggak. Wah harus jawab lagi. Jadi terima kasih berikan tepuk tangan untuk Ade Ahimsa. Iya, jadi Tutur Kota ini kan sebuah film yang dibuat tahun 2016. 2016 itu adalah masa duduk P. Salah. Lama-lama sering mulat saya di sini. Di tahun 2016 itu adalah masa-masa ketika saya waktu itu baru lulus S2 sebenarnya di kajian budaya. Yang dimana di kajian budaya kan Pak tahu ya, mempertanyakan banyak hal.
mencoba untuk meragukan banyak hal gitu. Dan pada saat itu saya ada beberapa footage sebenarnya yang sudah dibuat dari beberapa tahun lalu tapi tidak banyak. Dan ketika muncul kesempatan untuk membuat Denpasar Tutur Kota, ini sebenarnya adalah bukan versi selesai. Ini bukan versi yang langsung menjadi, tapi ini adalah awal sebenarnya dari rencananya waktu itu ingin membuat 9 pandangan kabupaten rencananya. Tapi yang namanya rencana kan berakhir rencana ya. Semoga suatu hari nanti bisa terlihat. Dan Tutur Kota ini adalah salah satu sisi sebenarnya melihat Denpasar dari sudut pandang saya saja waktu itu. Dan memang kita mengetahui di Kodia itu kan banyak sekali sisi-sisi yang lain yang memang belum bisa terceritakan. Dan rencana saya pada waktu itu memang menceritakan secara singkat saja. Sejarah pun sebenarnya tidak dalam, padahal kita bisa dalami. Namun ada beberapa hal yang memang dimunculkan singkat, seperti misalkan masalah isu tentang kemacetan, perubahan kemacetan, bangunan-bangunan secara singkat, dan juga perubahan pandangan tentang karakteristik masyarakat Denpasar yang awalnya menyambung beraya kemudian menjadi individu karena perubahan zaman. Hanya itu sebenarnya. Apakah ada niat untuk menjatuhkan atau mengglorifikasi? 100% tidak sama sekali, karena ketika misalkan teman-teman luar kota mengatakan Denpasar itu begini banget ya, Bali itu nice, Bali apik kan gitu misalkan. Tapi ketika saya menjelaskan mungkin saya kekurangan kata. Jadi saya gunakan media film ini untuk melihat dari sisi saya saja dulu. Ada yang berubah, ada yang berbeda, tidak masalah. Tidak ada yang benar maupun yang salah kan gitu. Tapi setidaknya ketika melihat film ini, oh ini salah satu sisi dari Denpasar. Jika pada akhirnya ingin menyelami misalkan dari segi arsip, saya akan mengarahkan ke Gurat Institute pastinya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah awal, tidak akhir sebenarnya. Jadi memang dari ke-6 film saya sangat sadari ini adalah media belajar setiap waktu sebenarnya. Tidak ada yang terbaik sebuah karya, mungkin ini adalah selesai sekarang supaya ini bisa menjadi film-film berikutnya. Dan jangan cemas walaupun bukan mayoritas, karena kita semua adalah anak Bali yang hidup di tanah yang sama. Jadi tetap bangga ya. Mantap. Mantap. Satu kata, mantap. Mantap. Oke. Denpasar itu emang tidak lepas dari gentrifikasi ya, Bro ya. Betul. Akhirnya emang cocok banget untuk dibahas itu, Li. Banyak dan semakin berkulit sih, apalagi di masa Covid ini kan semakin banyak isu-isu baru sebenarnya. Benar. Tapi emang belum sempat aja sih. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, ini pertanyaan terakhir ya, karena satu persatu tas-tas itu yang Satset ya. Kija aja laku nenek. Gue aja hilang nih. Bagaimana teman-teman di belakang? Yang di ujung sana? Asik. Kipak-kipak. Ya, ayo bertanya dong sebagai anak muda pererenan. Gimana? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh, wah ini nih sebagai Prodox, salah satu bagian dari Gurat Institute yang bergerak dalam sisi dokumenter. Kasih tahu biasa. Asik. Saya tim hore-hore. Biasa aja. Ya, terima kasih teman-teman, membalik aja. Lebih lembut bahasanya ini orang. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Sebenarnya saya antara bertanya dan menjawab sebenarnya. Menjawab dan bertanya saya nggak tahu. Tapi intinya gini, banyak pembuat dokumenter itu kadang-kadang di sutradara itu pesannya mau apa sih disampaikan. Itu satu. Yang kedua, saya belum pernah lihat si pembuat sutradara itu dia statementnya nggak pernah muncul, masih tentang masalah misalnya bisu. Jadi dari perspektif si sutradara itu semestinya ada statement bahwa harus seperti ini, atau karena yang pembuat dokumenter itu ya pasti ya dia sendiri gitu loh, perasaannya dia gitu misalnya. Itu sih yang itu ya jarang sedikit lah gitu. Selanjutnya tentang storytelling itu misalnya saya belum ketemu di sini misalnya
emosinya, misalnya kapan kita serius, kapan kita bercanda, kapan kita silent segala macam. Itu yang saya belum ketemu di 5 film ya. Kalau 6 yang terakhir saya nggak berani karena di situ ada guru saya. Di situ ada, jadi ya itu aja sih sebenarnya. Karena sedikit sekali, jarang yang membuat si sutradara itu mengeluarkan statement bahwa film si ABCD yang punya tema ini seperti ini. Terima kasih. Jadi pertanyaannya apa Pak Sok? Ya antara itu aja sih, entah jawab pertanyaan atau jawaban saya nggak tahu, tapi itu kan saya. Ligo mau dijawab nggak Ligo? Boleh. Saya telepon gurunya besok nih. Udah meninggal. Siap. Sukses Om Li atas masukannya. Memang ketika membuat dokumenter ini beberapa dari dokumenter ini masih dalam tahap pencarian jati diri lah sebenarnya. Jadi seperti salah satunya film Pelebon ini saya lagi mencoba teknik non naratif dokumenter. Pesannya hanya tentang upacara Bali dari seorang peranda yang meninggal saja sebenarnya. Memang tanpa dialog dan memang masih mempelajari. Ini karena saya suka melihat gambar-gambar, apakah saya bisa atau tidak kan kembali ke yang menonton. Kemudian memang statement setiap sutradara dalam pembuatan dokumenter itu memang dipengaruhi banyak hal sebenarnya. Ketika membuat sebuah statement tentang sebuah ide dalam dokumenter, biasanya paling mungkin itu tidak 100% akan terjadi. Karena kalau dalam membuat film fiksi kan sutradara itu Tuhan, kalau dokumenter itu Tuhan itu sutradara gitu. Jadi ketika mengikuti, kayaknya ngikutin Bapak ini, cek hujan, tiba-tiba beliau punya kegiatan lain, mau tidak mau kan kita mengikuti. Dan memang statement yang awalnya harusnya A itu bisa berubah, karena dari situasi yang berubah. Untuk beberapa film ini, saya mencoba menggunakan pendekatan observatory istilahnya. Observatory itu memang rencananya saya membuat film tentang cerita tentang yang pertama kan, apa yang pertama ya? Saya jadi lupa. Tutur kota, oke, saya lupa. Jadi ketika tutur kota itu di dalam benak itu sudah sangat sempurna. Namun ketika dalam perjalanan, ketika wawancarai seseorang, justru muncul isu lain. Dan ketika saya melihat isu ini sebenarnya bisa dikembangkan, saya menuju ke sana. Memang secara statement pada akhirnya tidak bisa memuaskan banyak pihak, karena kita juga mengakui durasi. Saya lebih banyak bergelut di dokumenter pendek karena nafas dokumenter panjang itu sangat lama sebenarnya. Tapi lagi sebentar agak film dokumenter panjang yang sama Pak Dewa juga ya. Nanti tonton ya. Di Panjang bagus sekali, Pak Dewa tuh mantep nih ngomongnya. Itu adalah dokumenter panjang pertama, kolaborasi dengan teman-teman yang berbeda. Siapa tahu ini bisa memberikan perspektif baru juga. Karena secara pribadi saya sangat suka kolaborasi dengan teman-teman. Ini adalah harapan 15 tahun yang lalu ketika kenapa sih Bali itu komunitasnya susah sekali bersatu, bukan berkembang ya, bersatu. Masih banyak yang melakukan sendiri. Dan film Sarat ini pun pada akhirnya muncul karena ingin mengisi kekosongan itu. Bersama Gurat Institute kita berharap kita bukan yang paling sempurna pada akhirnya ya, tetapi setelah ini akan ada regenerasi yang lebih banyak, penerusnya Bli Marlu yang sangat fokus pada banyak hal. Oh iya. Baru mau tak pegangnya biar kemana-mana. Jadi untuk membangun sebuah kualitas, kita memerlukan biasanya 2, kuantitas dan waktu. Memang di awal kuantitas itu tidak bisa menghasilkan kualitas, tapi seiring berjalannya waktu itu akan semakin banyak. Dan kita berharap semuanya bisa berjalan dengan seimbang aja sih sebenarnya. Jos, balik jah. Keren. Sering-sering bikin gini, ya. Nanti saya barengin sama teman-teman komunitas lain, bener. Ayo, bakalan ada juga beberapa rangkaian acara kita yang akan hadir pada tanggal 22 ya? Hari ini 22 hari ini. Iya, 22 hari ini. 25 di Karja Art Space dan 26 27 itu di Kulidan Art Space. Jadi di 27 ada rangkaian di puncak acaranya gitu. Kita akan ada beberapa kegiatan seperti apa ya? Diskusi dan juga tentunya Pekan Senggol Gurat, dan selalu kita berusaha untuk membuat diskusi di setiap acara yang hadir di 4 hari ke depan ini. Jadi
mungkin itu juga sebagai ini ya, apa namanya, yang menutup kesimpulan gitu. Lumayan Pak Aso memberikan apa namanya pertanyaan dan juga berhasil untuk menyimpulkan apa diskusi kita pada malam hari ini ya. Wih, tepuk tangan dulu dong. Atau mau bikin kesimpulan lagi? Statement penutup untuk malam hari ini sebelum kita tutup untuk penyerahan hadiah berupa mobil Avanza. Dan juga foto bareng. Jadi ada statement plus. Oh, berarti mobilnya nggak jadi? Nggak jadi. Oh, nggak jadi ya. Yang punya Pak De. Ya udah nggak jadi, saya juga berarti. Teman-teman, di hari ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Gurat Institute, kepada teman-teman yang ada hari ini, karena ini bisa memberikan kita perspektif baru, dan yang paling penting adalah kita punya koneksi yang baru. Ya, jadi kami orangnya suka berteman, tidak sombong. Jadi kalau bisa kita kontak-kontakan lewat nomor WA maupun Instagram, kami sangat terbuka karena kami tahu ke depannya kita pasti akan bertemu lagi sebenarnya. Jadi kalau mau di Instagram ada Bligong Yuda, di YouTube ada Bligong Yuda, dan di nomor WA ada 0853373777 ya. 20.000 ya. Nomor rekening juga boleh. Dan tertera di bawah sini. Tertera di bawah sini ya. Dan saya selalu percaya, bahkan biasa kalau kita ketemu kan di panggung ya. Hari ini hari luar biasa, ketemu teman-teman inilah sejarah. Ini mungkin awal dari sejarah lain yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi saya sangat mensyukuri teman-teman. Yang pasti mantap, jos. Oke. Balik jak ya. Oke, buat panitia Gurat dipersilahkan untuk memberi kenang-kenangan mobil Avanza berwarna silver. Dan terutama terima kasih juga untuk sponsor yang sudah mensupport kita pada malam hari ini dan juga 4 rangkaian acara kita ke depan. Ada Gurat Art Project, ada Gurat Institute, dan saya bacakan dulu ya. Ada Ruang Antara Studio, Prodox, Penawar Racun selaku yang menyiapkan ini, dan ada Pekan Senggol Gurat, Operasi, RZ Studio, ada Bank Index, ada Ridgestone, ada Non Frasa Galeri tentunya, dan juga Karja Art Space, Kulidan Space, Elcana, juga PT apa nih? Pratama Line Logistik kecil banget nih. Ini ada logonya menyerupai BNN tapi bukan sih. Nggak terbaca ya, sorry. Ada Tatkala dan juga Kadapat. Terima kasih buat teman-teman juga yang hadir ke sini. Ada Bligong Yuda dan teman-teman yang sudah mempersiapkan pada malam hari ini. Kita lanjutkan kepada penyerahan plakat untuk dari Gurat Institute. Saya minta kepada Bisu Santo ya untuk menyerahkan kenang-kenangan. Narasumber. Didampingi dengan Bli Krishna. Iya, dari selaku Non Frasa Galeri. Dan juga BPKB Avanza. Saya juga di sini sangat berterima kasih sekali ya kepada kawan-kawan muda di Gurat Institute, Circle Gurat, Lingkar Gurat, yang sudah sangat hebat mempersiapkan acara ini. Gitu. Dan juga terima kasih buat Srop Soban tadi dari Pena ya? Dengan Sukaryo ya. Dan ada Mita, ada Sekar juga. Wah, keren sekali. Enak banget tadi hidangannya. Ya, juga Jeruk Bagil. Terima kasih, araknya jos sekali. Ya, untuk yang pertama penyerahan piagam. Untuk wartawan bisa maju ke depan. Penyerahan dan beli Krishna bisa hadir di sebelah. Ya, ikut berfoto. Lumayan BPKB apa? Geser. Avanza dengan BK. 1, 2. Ya, kepada Bli Krishna untuk menyerahkan kenang-kenangan berupa kaos. Aku ikut dong. Ayo. Oke, foto bersama. Oke, sekarang panggilan kepada semua yang hadir di sini. Kita merapat ke depan. Yang di luar bersama. Yang di luar teman-teman yang di luar bisa dipanggilkan untuk masuk ke dalam. Kita ada sesi foto bersama.